Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Dari pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.co.id dengan headline 2 bulan menghilang, pelaku cabul di Pali dibekuk polisi di warung bakso. Dari Pali melaporkan, walaupun sempat menghilang selama 2 bulan lebih, akhirnya seorang pelaku pencabulan berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Penukal Abak Pelamatan. Dari Pali melaporkan, walaupun sempat menghilang selama 2 bulan lebih, akhirnya seorang pelaku pencabulan berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Penukal Abak Pelamatan Ilir. Tersangkanya berinisial JS 41 tahun yang ditangkap saat sedang berada di sebuah warung bakso di Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sabtu 17 Agustus 2024. Korbannya berinisial EF 28 tahun, warga salah satu desa Korbannya berinisial EF 28 tahun, warga salah satu desa di Kecamatan Talang Ubi. Kejadiannya pada Sabtu malam 1 Juli 2002. Korbannya berinisial EF 28 tahun, warga salah satu desa di Kecamatan Talang Ubi. Kejadiannya pada Sabtu malam 1 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat di Desa Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi. Awalnya, JS mengajak korban EF untuk bertemu di rumah seorang teman di lokasi kejadian. Namun, suasana berubah ketika JS memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Mendapat ajakan itu, korban langsung menolaknya. Lantaran JS yang sudah tidak bisa menahan nafsu bejatnya, maka JS mulai mencium dan meraba tubuh korban. Korban yang merasa sudah dicabuli langsung berteriak minta tolong dan teriakan korban didengar teman-teman korban dan berusaha menolong korban. Melihat teman-teman korban berdatangan, JS langsung panik dan melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Lantaran merasa terhina dan trauma dengan kejadian itu, korban EF lalu melaporkan kejadian itu ke Mapores Pali pada 2 Juni 2024 dengan laporan polisi bernomor LP-B/155-6/2024-SPKT-Polres Pali-Polda Sumsel. Kapolres Pali, AKBP Khairul Nasruddin SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Yudistiara STRK SIK mengatakan, setelah pihaknya menerima laporan dari korban, ia langsung memerintahkan tim opsional beruang hitam yang dipimpin Kanit PPA Ibtu Dayan Maret Biansa SHMH untuk melakukan penyelidikan. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline pemuda di Palembang dianiaya hingga hampir kehabisan darah, ayahnya buat pengakuan ke polisi. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline pemuda di Palembang dianiaya hingga hampir kehabisan darah, ayahnya buat pengaduan ke polisi. Dari Palembang melaporkan, seorang pemuda atas nama Dandi Saputra 25 tahun, warga Lorong Selendra, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dianiaya dengan cara dibacok oleh seseorang dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Akibatnya, Dendi sempat tidak sadarkan diri karena hampir kehabisan darah. Tak terima anaknya mengalami hal tersebut, M. Yusuf 55 tahun ayah kandung Dandi mendatangi SPK Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan orang yang sudah membacok anaknya itu Selasa 20 Agustus 2024. Menurut Yusuf, peristiwa tersebut terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat di dekat rumahnya di Lorong Selendra, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Anak saya dibaca orang dan mengenai di punggungnya. Kemarin sempat pingsan karena kehabisan darah, ungkapnya. Yusuf menyebut anaknya tiba-tiba datang ke rumah meminta tolong dengan luka besar di punggungnya. Dandi katanya kemudian tak sadarkan diri. Dia datang ke rumah berlari setelah dibacok minta tolong kesakitan, ujarnya. Kemudian katanya Yusuf dibawa ke RS Bari untuk ditangani lebih lanjut. Hingga kini, Yusuf mengaku anaknya masih terbaring di unit gawat darurat rumah sakit tersebut dengan keadaan lemas tak berdaya. Anak saya masih di UGD sampai sekarang. Punggungnya terbuka panjang akibat dibacok itu dan luka di telapak tangan karena sempat menepis, ujarnya. Karena keadaan sang anak, ujarnya, dia masih belum mengetahui motif maupun kronologi pembacokan itu. Namun, dia mengaku telah mengantongi nama terduga pelaku. Baik pemirsa, kita balik ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline
Wanita yang ditemukan mengapung di bawah jembatan pesona Ogan Ilir ternyata dibunuh, ini tampang pelakunya. Dari Ogan Ilir melaporkan, Satreskrim Polres Ogan Ilir berhasil mengamankan pelaku pembunuhan wanita yang ditemukan mengapung di bawah jembatan pesona kawasan Tanjung Senai Indralaya. Satreskrim Polres Ogan Ilir telah menetapkan 1 orang tersangka kasus pembunuhan wanita yang ditemukan mengapung di kawasan Tanjung Senai bernama Akmaludin 51 tahun, warga desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Menurut Kasatreskrim Polres Ogan Ilir, AKP Muhammad Ilham, tersangka Akmaludin ditangkap polisi saat sedang berada di rumahnya di desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Penangkapan tersangka dilakukan berdasarkan laporan polisi LP-B-3-8-2024-Sumsel-RSOI-SPKT tanggal 21 Agustus 2024 dengan pelapor Meisa Melani yang merupakan anak korban. Berdasarkan keterangan dari anak korban kepada polisi, kejadian bermula saat korban berangkat ke Palembang untuk bekerja pada 15 Agustus 2024 dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade. Terakhir kali, pelapor berkomunikasi dengan korban melalui telepon pada hari Jumat 16 Agustus 2024. Kemudian, 19 Agustus 2024 pelapor mendengar informasi ditemukan jenazah perempuan parubaya yang belum bisa diidentifikasi. Namun, pelapor menemukan adanya ciri-ciri yang dikenali seperti ibunya yang bernama Ita Anggraini. Setelah diperiksa di RS Bayangkara Palembang, sudah dapat dipastikan bahwa jenazah yang ditemukan tersebut adalah ibu pelapor, dan kendaraan sepeda motor milik korban Honda Blade kini belum ditemukan. Atas kejadian tersebut, pelapor pun mendatangi SPKT Polres Ogan Ilir guna ditindaklanjuti, ujarnya. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.